Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati Official. Seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung saja di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk channel ini dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman semuanya dapat notifikasi terbaru dari kami. Dan insya Allah di channel ini, di video ini kita akan bahas tuntas bagaimana caranya melunasi hutang dengan cara-cara Allah. Nah, kalau teman-teman saat ini yang sedang terjerat masalah hutang, kebingungan bagaimana cara melunasinya, yuk silakan bergabung di channel ini, dukung channel ini, ikuti terus channel ini, insya Allah menjadi motivasi, menjadi kekuatan untuk teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya, sebelum materi seperti biasa ya, saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita semua, teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan, kemurahan rezeki, barokah, hutang dilunaskan, kesulitan diangkat, dan yang paling penting semoga kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa bersyukur. Tetap selalu saya katakan jangan lupa bersyukur di kondisi apapun, bagaimanapun keadaan kita, selalulah katakan Alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah, Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas, Alhamdulillah ya Allah, hidupku berlimpah, Alhamdulillah ya Allah, aku kaya, aku sehat, semuanya katakan itu. Katakan. Ya baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin bahas tentang, ada pertanyaan ini ya, Pak, bagaimana sih caranya menjelaskan kepada debt collector itu atau kepada penagih itu saat kita ditagih utang tapi nggak punya uang, mereka maksa terus tuh, ngotot, kan sudah kita jelasin tapi mereka juga nggak percaya. Kira-kira pertanyaan seperti itu ya. Kali ini saya akan jawab sesuai dengan pengalaman saya, sesuai dengan ya dulu saya gimana. Jadi gini, ingat ya bahwa ketika kita punya masalah itu, yang harus kita pahami adalah bahwa itu adalah kesalahan kita. Jangan memaksa, jangan melawan. Kalaupun mereka marah, kita dicaci maki, dan memang harus begitu. Dan itu salah kita, dan kita harus jujur saja katakan. Kalau mereka tetap maksa, terus kita mau bilang apa? Ya jujur saja katakan, ya nanti saya bayar, ya belum ada uangnya. Mereka makin nggak mau tahu, saya harus begini dengan segala macamnya, omelan cacian yang dilontarkan kepada kita itu. Kalau menurut saya wajar, kenapa? Karena memang itu salah kita, pasti mereka kesel gitu. Tapi ingat, kan sudah saya singgung sebelumnya bahwa ketika kita besoknya harus bayar utang, tapi kita nggak punya uang, lapor dulu ke Allah, menghadap dulu ke Allah, kita sholat dulu, kita mohon petunjuk kepada Allah, kita minta kepada Allah supaya penagih hutang itu nggak marah-marah, hatinya luluh. Teman-teman yang ada di grup Mahkota Hati itu banyak juga mereka yang menanyakan itu. Saya kasih saran begitu, dan mereka lakukan itu, alhamdulillah. Yang tadinya penagih hutang itu galak, ya bicaranya nggak sopan, saya arahkan, cobalah sholat dulu, minta ke Allah, minta tunjuk ke Allah, mohon ke Allah supaya hatinya dilembutkan, amalkan ya Latif, ya Latif, ya Latif yang maha melembutkan. Kemudian banyakin baca sholawat, mohon ke Allah, ya Allah besok harus bayar utang tapi nggak punya uang, ini penagihnya galak ya Allah, tolong ya Allah, luluhkan hatinya supaya dia nggak marah-marah. Saya sampaikan begitu. Nah, jadi teman-teman semua yang saat ini sedang mengalami seperti itu, coba lakukan itu. Karena siapapun kita ya, itu semuanya dalam genggaman Allah. Semuanya itu atas kendalinya Allah. Dia marah ke kita ya karena Allah yang izinkan. Kita dicaci maki, kita dihina, itu juga karena izin Allah. Makanya ketika kita ingin menghadapi hal yang seperti itu, kita menghadap dulu kepada yang menggenggam kita ini, yang mengendalikan kita ini, siapa? Allah. Misalnya besok harus bayar utang, kita sholat dulu malam, sholat hajat, kemudian kita bangun tahajud, berdoa ke Allah, ya Allah besok harus, pokoknya kita mengadu dulu ke Allah. Perkara nanti hasilnya bagaimana, seperti apa, yaitu kembali ke Allah. Yang penting kita mendahulukan Allah, kemudian kita lapor kepada yang punya dunia. Perkara hasil dan itu mutlak haknya Allah, bukan hak kita. Jadi kewajiban kita itu sebagai hambanya ya sudah meminta, kemudian memasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Tapi percayalah, kalau kita benar-benar datang ke Allah, artinya kita mendahulukan Allah, kita minta ke Allah, mohon petunjuk, insya Allah ketika kita menghadapi debt collector itu ataupun penagih hutang yang lain, insya Allah pasti dibantu, pasti dilembutkan hati. Karena yang menguasai hati kita itu hanya Allah. Dia yang maha membolak-balikan hati. Jadi insya Allah dengan kita berdoa, bermunajat ke Allah malam harinya, minta tolong ke Allah, ya Allah tolong lembutkan. Insya Allah walaupun kita nggak punya uang,
Saya mengerti dan memahami bagaimana perasaannya ya ketika jatuh tempo harus bayar utang, kita nggak punya uang. Saya benar-benar memahami, tapi nggak ada cara lain teman-teman semua. Kalau kita makin memaksakan diri ya, artinya kita harus berbohong, kemudian kita harus menghindar. Ya untuk sementara bolehlah, karena memang ya situasi kita mungkin lagi down, lagi ketakutan, boleh-boleh aja. Tapi apa mungkin selamanya kita harus melakukan itu? Ketika dia datang kita harus bersembunyi, atau ketika dia marah-marah kita harus berbohong? Kan gak seperti itu. Sementara kita ingin hutangnya cepat lunas, ya sudah, akuin saja, jujur saja. Karena memang semua itu karena dosa kita, karena kesalahan kita. Yang terpenting bagi kita kan sudah saya sampaikan, rumus lunas hutang itu kita lepaskan ke Allah, kita balikkan ke Allah. Itu karena hutang itu ranahnya Allah, bukan ranah kita lagi. Kalau kita memaksa, itu gak bakal ketemu. Makin kita berusaha untuk cari jalan keluar, cari jalan solusi, itu makin mentok. Karena semuanya yang kendalin itu Allah, bukan kita. Jadi cara terbaiknya itu lepaskan, kemudian kita perbaiki ibadah, kemudian lengkapi dengan terima, sabar, ridho. Hanya itu, gak ada yang lain. Kalaupun kita memaksakan diri harus yang lain, gak bakal ketemu teman-teman semua. Dan cara terbaik itu ya begitu. Dan insya Allah ikhtiar langit itu pasti berhasil. Pasti berhasil. Apalagi kita datang kepada yang punya dunia, kita minta kepada yang menguasai segalanya. Siapa itu? Allah. Jadi gak mungkin gak berhasil. Insya Allah teman-teman semuanya, ketika kita benar sungguh-sungguh minta ke Allah, pasti semuanya itu akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pelan-pelan datang ke Allah, kemudian kita minta ke Allah, perbaiki ibadah, perbaiki diri, perbaiki hati, perbaiki mental, semuanya perbaiki. Kita pantaskan diri. Insya Allah dengan begitu kehidupan kita, kemudian masalah-masalah kita itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya bisa selesai dengan cara-caranya, bukan dengan cara kita. Kalau kita terlalu memaksakan diri, mengandalkan pikiran, mengandalkan kemampuan kita, itu percaya deh kita akan bingung sendiri teman-teman. Makanya selalulah berupaya untuk bagaimana mendahulukan Allah. Selalulah berupaya untuk datang ke Allah di kondisi apapun. Ya memang benar ketika kondisi seperti itu kita akan malas, takut, cemas, khawatir semua. Tapi gak ada cara lain teman-teman semuanya. Cara yang terbaik itu adalah yaitu datang ke Allah, minta ke Allah, minta pertolongan ke Allah, minta petunjuk ke Allah, minta bimbingan ke Allah. Semuanya Allah. Jadi bagaimanapun nanti galaknya penagih hutang itu insya Allah akan diluluhkan hatinya oleh Allah. Yang terpenting ya sudah, kita pasrahkan ke Allah, lepaskan ke Allah dengan segala, ya memang nggak mudah sih melepaskan, tapi pelan-pelan dia lama-lama insya Allah kita akan pasrah, akan yakin ke Allah bahwa insya Allah Allah akan menolong kita, insya Allah akan berikan kekuatan, insya Allah semuanya itu akan dibereskan oleh Allah dengan cara-cara. Maka jawaban saya adalah ketika bagaimana ditanya menjelaskan kepada debt collector ya, penagih hutang yang galak itu, ya begitu caranya, jujur saja. Tapi sebelum menghadapin itu, lapor dulu ke Allah, panggil Allah, ngadu ke Allah, ya Allah dengan segala persoalan kita, insya Allah pasti dibantu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir teman, sebelum saya tutup ya, bagi teman-teman yang ingin bergabung di kelas online di grup Mahkota Hati, silakan hubungi nomor yang telah di bawah ini ya. Di grup Mahkota itu insya Allah banyak teman-teman yang sudah bergabung, dan di sana kita sharing. Alhamdulillah banyak motivasi-motivasi yang saya sampaikan, dan alhamdulillah bermanfaat dan membuat teman-teman itu lagi lebih semangat lagi, padahal tadinya down. Kita kasih motivasi. Nah, buat teman-teman yang ingin bergabung silakan hubungi nomor yang telah di bawah ini ya. WA saya, japri saya akan masukkan ke grup dan kita akan sharing di sana. Ya, balik lagi ya teman-teman semuanya. Jadi itu intinya, lapor dulu ke Allah, mengadu dulu ke Allah, menghadap dulu ke Allah. Insya Allah dengan begitu Allah akan bukakan jalan, Allah akan bantu kita, Allah akan meluluhkan hati orang-orang yang menagih hutang itu yang galak. Karena itu sudah banyak dibuktikan teman-teman, termasuk saya sendiri. Jadi ketika kita menghadapi situasi seperti itu, ya sudah, ke Allah dulu. Lapor dulu ke Allah, kepada yang menguasai dunia, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Kalaupun di luar dari harapan kita, ya itu yang tetap yang terbaik. Apapun hasilnya itulah yang terbaik. Jadi kalau kita selalu berupaya untuk positive thinking, selalu berupaya baik sangka ke Allah bahwa apapun itu yang semuanya kebaikan, insya Allah semuanya akan baik, semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, baik itu aja teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.